Pada saatnya kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Biarlah kita semua boleh datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang kita tujukan kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Baik, saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lewati. Saat ini Tuhan kami datang sungguh rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga sungguh rindu Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap hati kami Tuhan, menguatkan hati kami Tuhan, memulihkan jiwa kami yang lemah, dan biarlah kami boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Juga kami menyerahkan Tuhan acara penyerahan anak pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati acara demi acara dapat berjalan dengan baik seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, mungkin ada jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tolong percepat langkah mereka untuk bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersatu hati Tuhan dan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mencuri sukacita kami. Kami tolak, kami patahkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami menolong semua virus-virus keluar dari ruangan ini, bahkan dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mohon ampuni segala dosa kami, kuduskan hati kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami hati-hatinya bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua, memberkati jemaat Tuhan yang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Tuhan juga urapi dengan luar biasa sehingga menjadi saluran berkat bagi kami. Hingga kami pulang, kami boleh membawa sesuatu yang sungguh sangat berharga bagi kami, yaitu kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan naikkan pujian. Kekuatan hatiku, kekuatan hati kita berasal dari Tuhan, dan pertolongan Tuhan juga menyertai dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah sumber segalanya bagi kita. Dan naikkan pujian ini, kekuatan hatiku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui acara ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sehat dan pasti diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah kami yang maha kudus. Kami datang kepadamu pada kesempatan pagi hari ini, tak henti-hentinya mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik dan mengasihi kami, hingga memberikan kesempatan untuk kami pagi hari ini untuk beribadah dan mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kiranya Tuhan Kau memberkati kami, di mana saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kami, agar memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, yang akan mengarahkan langkah-langkah kami untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kami. Puji nama Tuhan. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Firman Allah berkata demikian, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan untuk kita pagi hari ini adalah kunci kemenangan hidup. Kunci kemenangan hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks peristiwa ini adalah berbicara tentang bangsa Israel yang sedang berada di bawah penguasaan bangsa Filistin selama kurang lebih 20 tahun. Itu merupakan masa-masa gelap bagi bangsa Israel.
sebab mereka hidup jauh dari Tuhan. Samuel melihat bahwa ketidakberesan kehidupan rohani bangsa inilah yang membuat mereka berada dalam cengkeraman musuh mereka. Itulah sebabnya Samuel datang dengan menawarkan suatu solusi bagi kemelut bangsa Israel yang memungkinkan mereka dapat meraih kemenangan dalam hidup mereka. Karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang kunci kemenangan hidup. Pertanyaannya bagi kita, apakah kunci kemenangan hidup itu? Apakah kunci kemenangan hidup itu? Yang pertama adalah berbalik kepada Allah. Kita perhatikan di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah utama bangsa ini adalah kerohanian mereka yang merosot. Samuel menyatakan bahwa jika mereka ingin dipulihkan Allah dari tekanan musuh, mereka harus berbalik kepada Allah dengan segenap hati, dengan cara menjauhkan para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengah mereka. Allah asing tidak dapat memberi, tidak dapat berbuat apa-apa kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan hidup ini mempunyai korelasi yang kuat dengan kehidupan rohani kita. Jika kita ingin hidup berkemenangan setiap hari, kita harus berbalik kepada Tuhan dan menjauhkan hidup kita dari segala yang jahat. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Kita harus beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan semua cara hidup yang duniawi. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai sekarang. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, bertobat dan berbalik hanya kepada Allah. Perhatikan dan periksa diri kita secara jujur. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita bereskan terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Allah menuntut kita agar kita berbalik kepada Allah, kepada Yesus Kristus, jika kita mau menikmati kemenangan hidup di dalam menghadapi berbagai persoalan dan masalah. Hanya dengan kita berbalik datang kepada Allah, kita pasti melihat segala kuasa Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Ia akan membela, Ia akan memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kunci kemenangan hidup yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Kita perhatikan di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Merendahkan diri di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Allah melalui pertobatan nasional dengan berkumpul di Mezbah. Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Allah. Ini adalah simbol dari penyesalan mereka yang sangat mendalam di hadapan Tuhan. Mereka berdoa dan berpuasa pada hari itu. Tindakan yang diambil oleh bangsa Israel tersebut merupakan prinsip yang tetap relevan bagi kita masa ini, yaitu merendahkan diri melalui doa dan berpuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hidup kita selama ini tidak pernah mengalami terobosan yang besar, saran firman Tuhan yang pertama bagi kita
adalah kita harus berbalik dari hidup yang jahat. Yang kedua, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dalam doa dan puasa. Harus ada roh penyesalan yang memohon perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Kita pasti akan memperoleh kemenangan hidup seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka merendahkan diri di hadapan Allah dan menyerahkan seluruh hidup mereka dan berseru kepada Tuhan, maka mereka diperkenankan Tuhan menikmati kemenangan dalam menghadapi musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan mengajak kita pada saat ini juga, jika kita mau menikmati kemenangan di sepanjang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menempuh berbagai persoalan dan masalah, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Ia pasti akan menolong dan memberkati hidup kita. Puji nama Tuhan. Kemudian kunci kemenangan hidup yang ketiga adalah mencari pertolongan hanya kepada Allah. Mencari pertolongan hanya kepada Allah. Berdasarkan ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin mengalami kemenangan hidup sekarang, kita harus siap mencari pertolongan hanya kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, perhatikanlah yang terjadi dengan bangsa Israel di Mizpah. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin, berdasarkan ayat yang ke-7. Kemudian lalu kata bangsa Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahagian firman Tuhan ini sangat jelas. Ketika bangsa Israel diserang oleh orang Filistin, mata mereka tidak lagi tertuju kepada para Baal, kepada para Asitoret atau Allah asing. Namun mata mereka tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Mereka sekarang menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan mereka. Bagi mereka tidak ada lagi harapan lain, tidak ada lagi tempat perlindungan yang aman kecuali dalam Allah yang hidup, yaitu Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga halnya dengan kita. Jika pada saat ini kita diperhadapkan dengan suatu persoalan, masalah besar, wabah virus corona yang sangat menyulitkan dan menyusahkan kehidupan masyarakat Indonesia. Pada saat ini firman Tuhan memberikan suatu solusi bagi kita. Pastikan bahwa kita harus mencari pertolongan hanya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, bukan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita perhatikan dan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita ingin menikmati kemenangan hidup sebagai orang Kristen, perhatikan firman Tuhan ini. Ada 3 kunci kemenangan hidup itu. Yang pertama adalah kita harus berbalik kepada Allah, mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya.
Kemudian yang kedua, kita harus mau merendahkan diri di hadapan Allah melalui doa dan puasa kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus siap mencari pertolongan hanya kepada Allah, kepada Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita, kapan dan di mana saja. Jika ketiga hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari, maka dipastikan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita pasti menjadi orang Kristen yang hidup berkemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kehidupan kita bersama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Amba mohon biarlah kiranya Roh Kudus yang dapat memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kami mau menjadi anak Tuhan yang menikmati hidup hari-hari di dalam kemenangan, kami harus berbalik kepada Tuhan. Kami harus mau merendahkan diri di hadapan Allah, mengandalkan Kristus Yesus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami harus mencari pertolongan hanya datang dari Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, biarlah kiranya Tuhan menjaga dan menolong mereka, agar mereka tetap hidup bersama dengan Kristus dan membuka seluruh kehidupan mereka untuk dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.